Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan Minggu 26 Maret 2023, perayaan Pekan Suci Minggu Palma. Barangkali 40 hari masa Prapaskah yang telah kita lewati ini memberi beragam kesan pada kita masing-masing, tergantung dari cara kita menghayatinya. Bagi mereka yang menghayati 40 hari itu dengan sepenuh hati, pasti ada banyak kesan yang mereka dapatkan. Ini tidak berarti bagi mereka yang kurang menghayati atau tidak menghayati sama sekali, lalu tidak memiliki kesan apa-apa terhadap masa Prapaskah tersebut. Terkadang Tuhan Yesus punya caranya sendiri yang sungguh misterius dalam menyentuh hati kita masing-masing. Pada hari Minggu Palma ini, kita memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem, di mana ia disambut dengan meriah sebagai Raja Agung, Mesias yang sudah sekian lama dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Pada saat itu, Yesus naik seekor keledai sebagai tanda bahwa ia seorang raja yang lemah lembut dan rendah hati. Tetapi akhirnya ia menyerahkan diri untuk ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, disalib demi keselamatan kita dan keselamatan seluruh bangsa manusia. Hari ini kita mengenang sengsara Tuhan Yesus Kristus, diawali dengan kisah Yesus masuk kota Yerusalem dan kisah-kisah yang terjadi selanjutnya ialah pengkhianatan, penolakan dan penyaliban. Masyarakat jelata menyambut Sang Raja, Mesias sebagai tanda damai dalam kelemahan dan kerendahan hati, sebagai Sang Raja yang menawarkan kemenangan dan damai sejahtera melalui salib dan kebangkitan yang akan segera terjadi pada hari Paskah. Yesus menawarkan damai, sukacita, dan hidup abadi bagi siapapun yang menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Yesus menggunakan keledai pinjaman. Memang dalam banyak peristiwa dan hidup Yesus, ia menunjukkan betapa Allah menjadi manusia itu adalah yang tidak punya apa-apa dan miskin agar kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Ketika Yesus mengajar, ia pinjam perahu orang. Ia pinjam roti dan ikan dari bekal seorang anak kecil untuk memberi makan orang banyak. Bahkan ketika ia lahir, ia pinjam palungan tempat makan binatang untuk diletakkan. Ketika kematian pun, ia pinjam kubur orang. Dan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia, ia pinjam hati manusia. Kini, ia pinjam keledai orang untuk masuk Yerusalem. Yesus, Sang Raja damai dan sederhana itu, tidak mencari kemegahan, tidak cari pujian, tidak cari muka, tidak cari pangkat dan popularitas diri, karena ia tahu semuanya itu percuma, tidak ada arti, semu,
tidak penting. Bagi Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya, taat dan setia. Karena itu, Yesus juga pilih keledai, binatang bodoh itu, tapi setia pada tuannya, teguh, kuat, tidak liar, dan tidak takut ketika berhadapan dengan orang banyak yang berteriak dan bersorak-sorai. Keledai binatang bodoh itu, tapi dengan tenang maju perlahan. Saat ini, kita pun diajak untuk merelakan diri, hati dan hidup, juga keluarga, komunitas untuk dipakai oleh Tuhan membawa damai-Nya, karena Tuhan memerlukan. Tuhan memerlukan yang setia, taat, teguh, tidak takut, tidak liar, tidak lari dari Dia dan dari iman kepercayaan kepadanya, dan terus membiarkan diri untuk Sang Raja Damai masuk hati, hidup, keluarga, dan komunitas kita. Juga ketika kita harus mengalami penderitaan dan penolakan. Kita perlu bersyukur bahwa gereja memberikan secara khusus waktu dan periode di mana kita bisa merenungkan kisah salib Kristus secara universal dalam masa pantang dan puasa ini. Salib Kristus memang seharusnya kita renungkan tidak hanya pada saat masa Prapaskah. Seluruh hidup kita sepanjang tahun seharusnya menjadi sebuah refleksi agung atas rangkaian kisah penyelamatan Kristus. Maksudnya adalah tidak berarti hanya ketika Prapaskah saja kita baru boleh merenungkan sengsara Kristus. Sepanjang tahun, kita perlu merenungkannya. Gereja mengkhususkan masa ini agar kita bisa memiliki kesempatan untuk merenungkan secara lebih dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, selama pekan suci, Yesus memerlukan kita. Apa yang diperlukan Yesus? Yesus memerlukan waktu, tenaga, dan konsentrasi kita. Yesus memerlukan waktu, tenaga, dan konsentrasi kita untuk bersamanya merenungkan makna dan arti dari persoalan-persoalan kita. Jika penderitaan itu bisa dihadapi, kenapa harus dihindari ataupun disimpan hingga menjadi ganjalan dalam hati? Kita diajak untuk berkonsentrasi, menyiapkan tenaga dan waktu guna menyatukan penderitaan kita dalam penderitaan Kristus. Kita yakin dan percaya dalam Kristus, persoalan-persoalan yang saat ini sedang kita hadapi tidak akan menghancurkan diri kita, tetapi mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Melalui persoalan-persoalan itu, Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kita. Lantas, Tuhan memerlukan persiapan dan keterbukaan dari diri kita untuk menyaksikan karya keselamatannya dalam Putranya. Dari pihaknya, Allah sudah pasti mencintai kita. Sekarang, dari pihak manusia, Allah memerlukan keterbukaan diri agar bisa memahami pengorbanan Allah yang begitu besar. Persoalan-persoalan yang kita alami tidak akan secara ajaib lenyap ketika kita menjadi murid Kristus.
Sebaliknya, kita berjalan bersama Yesus seperti Simon dari Kirene dalam berkorban untuk memikul salib hidup. Selama pekan suci, Yesus memerlukan pengorbanan-pengorbanan kecil sehingga kita dapat menyaksikan pengorbanannya yang besar. Yesus memerlukan pengorbanan waktu dan pelayanan setulus hati dari para petugas liturgi agar rangkaian perayaan pekan suci dapat berjalan dengan lancar dan umat bisa mengikuti dengan hikmat. Yesus memerlukan pengorbanan waktu dan kesabaran segenap umat dalam mengikuti berbagai aturan yang terkesan rumit agar bisa merayakan kembali Paskah di gereja setelah selama 2 tahun dirintangi COVID-19. Semoga kita bisa membuka diri terhadap Allah sehingga pekan suci ini memberi makna yang mendalam bagi hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan dan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.